Di bawah Masjid Nabawi, tersimpan sebuah rahasia yang hampir tidak diketahui dunia. Tahun 557 Hijriah, malam itu sunyi. Sultan Naruddin Mahmud Zengi, pemimpin paling disegani di dunia Islam, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia baru saja bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu, Rasulullah menunjuk dua pria berambut pirang dan berkata dengan lembut namun penuh kesungguhan, "Wahai Mahmud, selamatkan aku dari dua orang ini." Sultan terdiam. Ia coba pejamkan mata lagi. Mimpi yang sama datang untuk kedua kalinya. Ia terbangun lagi. Keringat membasahi wajahnya. Ia coba tidur lagi. Dan untuk ketiga kalinya, Rasulullah hadir dengan wajah yang sama, kata-kata yang sama, dua pria yang sama. Subuh itu Sultan tidak bercerita kepada siapapun. Ia hanya mengirim satu perintah singkat. "Siapkan 1000 pasukan berkuda terbaik. Kita berangkat hari ini." Menuju kemana? Dan apa yang akan ia temukan di sana? Setelah 16 hari perjalanan panjang dari Syam, Sultan Naruddin akhirnya tiba di Madinah. Tapi ia tidak langsung mengumumkan tujuannya. Ia hanya berkata kepada warga, "Aku datang untuk bersedekah. Semua orang berhak mendapatkan bagian." Satu persatu wajah penduduk Madinah ia perhatikan dengan seksama. Mencocokkan dengan dua pria dalam mimpinya. Ratusan orang lewat, tidak ada yang cocok. Hingga Sultan bertanya kepada gubernur, "Masih adakah yang belum mendapat bagian?" Semua sudah, wahai Sultan. Kecuali dua musafir dari Andalusia. Jantung Sultan berdegup kencang. Kedua pria itu dibawa menghadap. Dan begitu Sultan menatap wajah mereka, sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Sultan mengikuti mereka ke tempat tinggalnya, sebuah rumah yang letaknya sangat dekat dengan dinding kamar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat masuk, kaki Sultan menginjak sesuatu yang terasa aneh di bawah karpet. Karpet itu dibuka, dan di bawahnya sebuah lubang besar, ditutup rapi dengan papan kayu. Sebuah terowongan bawah tanah mengarah langsung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua pria itu akhirnya mengaku mereka adalah mata-mata tentara salib, ditugaskan untuk satu misi, mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan hati seluruh umat Islam. Sultan Naruddin menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya. Lalu ia memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Parit sedalam mungkin digali, mengelilingi makam Rasulullah hingga menyentuh lapisan air tanah. Lalu dituangi dengan timah cair yang mendidih. Timah itu membeku, membentuk benteng bawah tanah yang kokoh, tak tertembus, yang hingga hari ini masih berdiri di bawah Masjid Nabawi. Subhanallah. Allah menjaga nabinya bahkan setelah beliau wafat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, share sekarang. Itu sedekah jariyahmu hari ini.